para pemirsa Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita sedang berada di Kota Karawang. Oke, kita akan meliput para entrepreneur dan wirausaha di Kota Karawang. Kita saksikan terus bagaimana keseruan dan juga cerita inspiratif para pengusaha di Kota Karawang. Saksikan terus channel Loka Storypreneur hanya di channel YouTube Loka Storypreneur. Nah, para pemirsa Loka Storypreneur, kali ini saya sudah bersama owner dari Metafora Senja Kopi, yaitu Kang Gofur. Kang Gofur, apa kabar nih? Sehat? Sehat. Gimana nih usahanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Luar biasa sekali nih. Nih, dengar-dengar Metafora Kopi ini, Metafora Senja Kopi ini sangat digemari atau digandrungi oleh anak-anak muda nih ya di daerah Karawang ya. Yaitu suka katanya tempat nongkrong paling enak, katanya tempat nongkrong paling asik di sini gitu kan. Selain cuma ngopi juga bisa ngemil nih. Kang, boleh diceritain nggak sih Kang, awal mulanya kok Kang bisa terjun ke dunia kedai kopi ini gitu? Awalnya saya lebih suka kopi karena awalnya homebrewing. Homebrewing, Iya. Oke. Jadi senang Pertama bikin kopi di rumah. bikin enak, berangkat kerja, makan siang masih enak. Saya suka kopi. Oh gitu. Saya bikin kedai kopi. Itu awalnya. Awalnya jadi intinya awalnya karena senang ngopi aja, jadi berangkat kerja ngopi gitu. Iya. Pulang kerja juga ngopi lagi. Berarti saya suka kopi, udah mutusin keluar dong Ya, saya keluar dari dari kerjaan. Jadi awalnya tuh Akang ini seorang karyawan. Oke, dan memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Iya. Nah Kang, ini untuk usaha kopi ini kan pastinya agak sulit ya, karena biasanya orang tahu kalau kopi itu kan nggak sembarangan ya kan, pastinya butuh skill lah gitu. Nah, Akang ini skillnya ini otodidak atau Akang ikut kursus barista kah atau bagaimana? Untuk sekarang saya masih otodidak, tapi kedepannya akan ikut kursus karena sebagus-bagusnya otodidak, secara spesifik akan lebih bagus kalau kita ikut kursus. Oke. Nah Kang, tapi ini menarik sekali Kang. Otodidak pun kopinya enak gitu. Apalagi ke kursus kayaknya. Mungkin bisa lebih mantap lagi. Nah kan kok yang bikin saya menarik namanya kok Metafora Senja Kopi. Ini inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari awal saya kerja, saya pengen menyudahi masa kerja. Karena itu saya bikinnya Metafora Senja itu sebuah ilustrasi ya. Oke. Metafora itu adalah perumpamaan, majas perumpamaan. Senja itu seperti hari tua. Jadi perumpamaan untuk hari tua saya sendiri. Oke. Nah, kira-kira kopi yang disajikan di Metafora Senja Kopi ini, jenis kopinya ini dari mana aja Kang? Kalau jenis kopi beragam ya. Biasa setiap kopi saya tes dulu, rasanya masuk, saya coba ke teman, masuk, baru saya rilis. Oh, Iya. Jadi intinya ditester dulu. Iya, ditester dulu. Oke. Ini ngambil kopinya dari petani langsung atau dari para penjual? Kalau sekarang saya rekanan sama roastery. Oke. Tapi keinginan pribadi tahun depan, insya Allah kalau budgetnya mencukupi, saya pengennya bikin roastery. Pengen roastery sendiri gitu ya. Jadi intinya ngegiling di situ. Iya. Ininya juga di situ, roasternya di situ juga. Punya outletnya juga ya kan? Iya. Nah Kang, kira-kira nih di Metafora Senja Kopi ini kira-kira untuk pengunjungnya sendiri per hari ini berapa? Per harinya itu berapa banyak? Kalau per hari mungkin sekitar 5-20 orang ya. Oke. Iya. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Dan yang dijual ini selain kopi ada apa aja? Selain kopi ada base non kopi itu dari susu, ada dari teh, ada dari soda. Ya seperti minuman-minuman yang mix antara kopi susu, teh sama misalkan dengan susu dengan es yang seperti es kekinian seperti itu ya. Nah Kang, ini untuk metode pembuatan kopi ini kan ada beberapa metode nih Kang. Ada yang disebutnya manual brew, ada yang juga mesin lah ya. Nah yang akan pakai ini metodenya apa Kang? Di sini lebih fokus ke manual brew. Manual brew. Oke, metode pembuatannya pun ada V60, ada espresso pakai mesin flat, ada Vietnam, terus ada Turkish. Di sini untuk positioning saya lebih fokus jual kopi Turkish ya, Turkish kopi ya. Itu yang lebih
yang lebih best seller. Iya, lebih best seller karena kalau V60 semua kafe pasti jualan. Oke. Saya positioningnya di Turkish Coffee. Di Turkish Coffee. Tapi Turkish Coffee ini saya bikin 2 nama. Ada Turkish Coffee, ada Kopi Klotok karena secara metode sama, cuma alatnya saja beda. Nah, tadi saya sempat dibikinin kopi nih sama Kang Gopur nih. Kopi apa Arabica ya Kang ya, dengan metodenya V60 Kang. Boleh saya coba nih Kang. Boleh. Emang rasanya nikmat Kang. Ini otodidak pun akan bisa bikin kopi senikmat ini. Apalagi kalau Kang ikut kursus kayaknya luar biasa banget nih kopinya gitu kan. Kang, ini kira-kira Kang omset per harinya Akang ini berapa nih Kang? Kalau omset kalau lagi bagus sekitar 500 ya. Kalau lagi sedikit mungkin sekitar 200 atau 300 per hari. Nah Kang, untuk pemasarannya sendiri apakah hanya offline saja yang datang ke outlet, ke kedai ini, atau Akang melalui online? Kalau sebagian besar offline ya, karena kopi itu harus ada interaksi. Lebih enak kalau kopi itu pakai interaksi. Ada cerita, ada ngobrol. Ya seperti itu, kopi harus dengan komunikasi. Tapi tidak kami tutupi juga ada media online seperti GoFood. Oh, di sini ada GoFoodnya juga. Oke. Jadi buat para peserta Loka Story juga yang ingin coba kopi Metafora Senja Kopi ini bisa pesan melalui layanan GoFood ya Kang. Jadi kalau yang pengen coba nggak perlu keluar rumah juga bisa pesan melalui online gitu kan. Lebih praktis ya Kang. Oke, Kang, kira-kira nih cabangnya baru satu atau memang aku udah punya cabang atau memang baru satu ini aja? Kalau sekarang baru satu ya, karena Metafora sendiri baru berdiri 1 tahun ya. Jadi tahun ini 1 tahun. Nah, mungkin kedepannya ya kita tidak menutup perkembangan dari usaha kita ya. Entah itu mau franchise atau entah itu buka cabang, kita tidak menutupi potensi ya. Nah, apakah sekarang karyawan udah berapa nih Kang? Apa ada yang bantu atau masih sendiri aja? Sekarang karyawan ada 2. Karyawan ada 2? Pagi sama sore. Oh, jadi di shift ya? Wah, luar biasa sekali para pemirsa Loka Story Planner. Nah, ini membuka kedai kopi 1 tahun, omset harga lumayan, dan juga bisa dibilang berani memutuskan keluar kerja untuk membuka. Kira-kira nih pesan dan tips dan trik untuk para pemirsa Loka Story supaya bisa sukses seperti Akang dan membuka bisnis kedai kopi seperti Akang, kira-kira tips dan triknya seperti apa nih? Tips dan triknya pasti yang namanya usaha itu butuh passion. Ketika kita pilih passion, yang kedua kita harus konsisten. Kemudian setelah kita konsisten, baru kita harus evaluasi dan improvement. Ketika ini dijalankan, insya Allah yang namanya usaha itu bukan berat, tapi butuh proses. Prosesnya dijalani, maka kedepannya kita akan dapat hasil. Nah, jadi intinya prosesnya dulu, sama seperti kopi ya Kang. Butuh kopi yang nikmat, pasti prosesnya juga kan seperti apa, betul nggak Kang? Ya harus ada perbaikan, harus pakai takaran yang pas. Nah Kang, kira-kira nih buat para pemirsa Loka Story Planner yang pingin tahu kedai Metafora Senja Kopi nih, kira-kira bisa datang kemana nih Kang alamatnya? Alamatnya untuk Metafora Senja Kopi ada di Jalan Pasundan nomor 31, Kelurahan Nagasari, Kabupaten Karawang Barat. Nah buat para pemirsa Loka Story yang ada di Kabupaten Karawang atau di daerah Karawang dan sekitarnya, wajib banget nih mampir ke Metafora Senja Kopi. Apalagi kopinya nikmat dan juga harganya juga pasti terjangkau nih Kang. Kira-kira harganya Kang boleh tahu sedikit para pemirsa Loka Story dijual harga berapa sampai harga berapa nih Kang? Untuk kopi harganya dari 7.000 untuk yang paling murah sampai harga 15.000. Tuh terjangkau banget, 7.000 sampai 15.000. Itu kalau bisa dibilang kalau di jalan tuh sekelas kopi saset gitu ya. Tapi ini kopi nikmat, tapi harganya sekelas kopi saset. Ini luar biasa sekali. Nah, para pemirsa Loka Story wajib banget mampir ke Metafora Senja Kopi di daerah Karawang ya Kang. Nah, sebenarnya ini perbincangan saya semakin menarik sama Kang, tapi berhubung waktu juga sangat terbatas, dan saya doakan semoga usaha Metafora Senja Kopi ini semakin laris, semakin berkembang, mudah-mudahan dan jangka atau tahun depan dan jangka beberapa bulan atau tahun depan ini bisa punya beberapa cabang nih Kang. Oke, para pemirsa Loka Story Planner, saya Pinsan Yusuf.
Jangan lupa terus saksikan terus channel Lokal Storypreneur dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami agar terus bisa menginspirasi para wirausaha di Indonesia. Dan jangan lupa beli produk-produk UMKM Indonesia karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsan Yusuf dan Kang Gofur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.